Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atun dari kelas PAI 5C. Akan menyampaikan metode pembelajaran. 20 metode pembelajarannya. Yang pertama metode konvensional atau metode ceramah, yaitu seseorang guru menyampaikan informasi kepada siswanya dengan cara lisan atau secara langsung. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini dilakukan oleh siswa, antar kelompok ya. Yang ketiga, metode demonstrasi. Digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari, bisa juga melalui bentuk praktikum. Berarti metode demonstrasi ini menggunakan media atau alat sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus, yaitu pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai dengan metode lainnya. Ini tuh ada kombinasi antara ceramah dan dengan menggunakan metode, misalnya ceramah dengan menggunakan wayang atau dengan media lainnya. Yang kelima, metode resitasi atau metode resitasi adalah metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang digunakan atau diberikan guru. Nah, resitasi ini tugas siswa, yaitu merangkum materi yang telah diajarkan gurunya. Yang keenam, metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Ini biasanya anak-anak IPA ya menggunakan metode percobaan ini biasanya di lab laboratorium. Yang ketujuh, metode karya. Metode karya wisata ya, kurang ini. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan. Seperti misalnya melakukan wisata ke museum. Nah, di sana akan ada pembelajaran dengan langsung melihat sumber informasinya. Yang kedelapan, metode latihan keterampilan, yaitu metode pengajaran dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Ini misalnya seseorang siswa memiliki skill tertentu, ini harus dilatih dengan metode latihan keterampilan. Misalnya seorang anak tabus itu tata busana, ini dengan metode pembelajaran latihan keterampilan. Yang kesembilan, metode pemecahan masalah atau problem based learning, yaitu dilakukan dengan kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok, kemudian siswa mengutarakan hasilnya di depan kelas dan teman-teman yang lainnya menyimak ya. Yang ke-10, metode perancangan. Metode mengajar dengan merancang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Sebelum melakukan percobaan di lab laboratorium, seorang siswa ini merancang apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Ini metode perancangan ya. Lanjut yang nomor 11, yaitu metode discovery, yaitu metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Cara ini digunakan dengan cara siswa mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh kemudian ditransfer kepada masyarakat. Ini adalah discovery ini siswa yang berperan penting. Guru hanya pendamping ya atau mediasi. Yang ke-12, metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Metode inquiry ini juga berasal dari hati nurani siswa ya. Ini siswa akan pintar ini tergantung siswanya itu sendiri. Tergantung apa yang akan dibangun siswanya, menyadari selama ini belajar ya, ini harus
dipahami sendiri ya. Yang ke-13, mapping. Mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Nah, ini adalah tugas siswa membuat sesuatu skema yang dihubungkan dengan sebab akibat dan saling berpengaruh. Nah, ini siswa itu harus bisa berpikir kritis ya. Yang ke-14, role playing atau berbagi peran, yaitu pembelajaran dengan berbagi peran atau drama. Metode ini dapat melibatkan siswa. Misal contoh praktek jual beli ya, ini siswa mengambil 3 siswa, yang 1 menjadi penjual, yang 2 menjadi pembeli ya. Ini secara tidak langsung bermain peran, siswa yang melakukan peran itu, sehingga pembelajaran dapat diserap dengan baik dan dapat diingat terus ya. Yang ke-15 yaitu cooperative script yaitu merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dengan secara lisan, menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari berbagai materi yang disampaikan. Nah, ini menuntut kerjasama. Nah, guru membagi siswa untuk berpasangan, guru membagikan materi pada siswa dan membuat ringkasan. Guru menentukan siapa yang akan menjadi pembicara dan pendengar. Nah, siswa ini bekerja sama mengerjakan soal dari gurunya, terus salah satu menjadi juru bicara di depan dan salah satu menjadi pendengar. Nah, ini akan menuntut siswanya itu berpikir dengan bekerja sama dengan temannya. Yang ke-16 yaitu debat. Debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Nah, debat ini akan mengakibatkan perbedaan pendapat yang nantinya akan menghasilkan satu pendapat yang lebih baik ya. Misalnya memperdebat suatu masalah. Nah, ini nanti akan ada jalan keluarnya atau akan ada jawaban yang tepat yang dipimpin oleh gurunya, sehingga gurunya dapat menentukan ini tepat atau tidak. Lanjut, metode yang ke-17 yaitu metode mengajar bergu atau team teaching method. Metode mengajar ini dilakukan oleh lebih dari satu pengajar. Materi diberikan dengan jadwal yang berbeda oleh beberapa pengajar. Soal ujian dibuat oleh beberapa pengajar dan disatukan. Nah, ini guru bukan hanya satu ya, kalau ini guru banyak, tapi membuat soalnya itu misalnya satu guru itu 5, misalnya ada 2 guru, berarti soalnya itu ada 10 terus digabungkan ya. Metode belajar tetapi gurunya banyak, lebih dari 1. Misalnya kalau contoh seperti sekarang yaitu ya guru misalnya guru wali kelas misalnya di SD ya, guru wali kelas dan guru mapel, kan ini akan lebih dari 1 guru ya dalam satu kelasnya itu. Yang ke-18 yaitu metode mengajar sesama teman atau peer teaching method. Nah, metode ini itu tentang teman yang satu itu mengajarkan kepada teman yang lain, berarti salah satu teman ini mempresentasikan atau belajar mengajar temannya itu. Yang ke-19 metode bagian atau tailoring method yaitu metode bagian ya. Metode pengajaran ini dilakukan dengan cara memberikan materi sebagian, misalnya belajar ayat gitu. Pengajaran dimulai dari ayat persatu yang kemudian disambung lagi dengan ayat yang lain. Ini hanya sebagian, misalnya diambil yang penting-penting. Dalam suatu materi kan banyak pastinya, terus ini diambil yang penting-penting saja. Nomor yang ke-20 atau yang terakhir yaitu metode global. Metode global ini mengajarkan pada siswa keseluruhan materi, kemudian siswa membuat resume atau ringkasan tentang materi tersebut yang akan mereka serap dan diambil intisarinya. Metode pengajaran ini yaitu guru menyampaikan seluruh materi yang ada di buku atau ada di sumber ilmu itu ya. Misalnya ada di internet atau di mana. Ini guru disampaikan semua, tetapi tugas siswa yaitu
Meresum materi tersebut menjadi sesuatu yang ringkas dan dapat diserap oleh siswanya. Nah, mungkin demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.